Sebenarnya kalau kita tanya masalah dasarnya, akar permasalahannya jelas itu ada di kebijakan pemerintah. Jadi kalau teman-teman tahu, pemerintah tuh punya beberapa kebijakan yang diskriminatif. Ada beberapa mungkin aku sebutkan. Yang pertama ada Undang-Undang PNPS 65, itu tentang penodaan agama. Itu udah lama banget dan nggak dicabut sampai sekarang. Terus ada SKB 3 Menteri. Kalau untuk khusus Ahmadiyah ada SKB 3 Menteri khusus tentang Jemaat Ahmadiyah. Masa kemudian merusak Masjid Jemaah Ahmadiyah dan membakar bangunan yang berada di dekat masjid. Aksi pembakaran ini dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan aktivitas Masjid Jemaah Ahmadiyah ini. Luka lebam untuk meredam aksi dan bentrokan susulan, Kapolres Metro Bekasi Kota memanggil para petinggi dan penanggung jawab dari masa aksi. Aksi ini dipicu karena warga menolak pembangunan gereja Santa Clara di Jalan Pemuda Bekasi Utara Kota Bekasi. Kalau pertanyaannya kan kadang kita sering dihadapin sama kayak gini, iya mereka nggak boleh diriin masjid karena mereka nggak punya IMB. Oke, sekarang mereka nggak punya IMB, tapi apakah ketika kita mengurus IMB itu kita dipermudah? Kan kita nggak juga, kita nggak dipermudah juga. Kita tetap mendapatkan tindakan diskriminasi karena keyakinan yang kita pegang gitu. Nah itu hal-hal yang terjadi. Tapi kalau ditanya apa, ya memang dasarnya ya udah sikap intoleran dari orang-orang aja yang didasari dan diperkuat, dilanggengkan oleh kebijakan yang ada di negara, seperti itu sih. Aduh, kita bilang ndak enak, ndak layak, bau bagaimana? Kalau ini masih layak ceritanya ini. Dulu saya dioper sana sini, sebelah WC dulu itu. Tapi ndak layak, saya banyak nyamuk, terus anak kecil, coba. Saya bilang ini bagaimana ini sama pengurus, ndak bisa, ndak ada tempat. Kekerasan psikis ya yang terjadi ketika kasus-kasus kekerasan berbasis intoleransi ini, juga fisik, bahkan kita mencatat bagaimana dampak ketika pengusiran terjadi pada kelompok rentan, kawan-kawan saudara-saudara Ahmadiyah harus belasan tahun mengungsi, berdiam di pengungsian gitu ya. Dan pengelolaan pasca konflik juga menjadi penting untuk ditindaklanjuti oleh negara ya. Bagaimana menghadirkan upaya-upaya pemulihan yang komprehensif, bergotong royong kementerian terkait untuk turun bersama gitu. Menurut hemat kami, penanganan untuk kasus-kasus toleransi ini menjadi sangat penting dan mendesak agar kehadiran negara itu menuntaskan persoalan-persoalan, karena ini menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi situasi kebangsaan kita. Bagaimana sebetulnya secara umum kita punya persoalan yang ternyata berat dan rumit, bagaimana mengelola keragaman yang ada di Indonesia ini. Dan kehadiran negara harus menumbuhkan kesadaran bersama, ingatan kolektif bangsa ini terhadap tanggung jawab merawat keragaman yang ada sesuai dengan spirit kebinekaan dan spirit Pancasila. Saat ini menjadi keprihatinan kita semua bahwa kasus-kasus intoleransi ini memang betul-betul menggerus nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai toleransi dan seolah bangsa kita kehilangan kesadaran itu. Jadi menjadi penting semua lembaga negara, elemen bangsa menyadari
bahwa kemendesakan penanganan kasus-kasus berbasis pada kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada dasarnya kita percaya bahwa semua orang punya hak yang sama, baik hak apapun itu, dan tidak ada satu, saya sendiri percaya tidak ada satu kepercayaan yang salah gitu. Maksudnya orang kan akhirnya memilih percaya ya karena mereka meyakini hal itu benar gitu. Jadi biarlah orang-orang yang mempunyai kepercayaan berbeda dengan kita meyakini hal tersebut, sebagaimana kita meyakini apa yang kita yakini dan kita anggap benar kayak gitu.